Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Yasmanggung. Kali ini dalam materi mata pelajaran ekonomi untuk tingkat SMA dan SMK serta sederajat. Pada video kali ini atau pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi. Apa saja yang akan kita bahas? Itu yang pertama adalah pengertian tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Kemudian yang kedua adalah jenis-jenis tenaga kerja. Yang ketiga adalah masalah ketenagakerjaan. Yang keempat, upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Yang kelima adalah sistem upah. Kemudian yang keenam adalah pengangguran. Untuk itu, saksikan terus video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Seperti biasa, alur pembelajaran kita pada kali ini yaitu dapat kita lihat diagramnya. Yang pertama adalah permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi, yaitu pengertian tenaga kerja, angkatan kerja, dan juga kesempatan kerja. Kemudian jenis-jenis tenaga kerja diantaranya berdasarkan kemampuannya, berdasarkan sifatnya, dan berdasarkan hubungan dengan produk. Kemudian dalam masalah ketenagakerjaan, kemudian upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja yaitu melalui pendidikan dan pelatihan, magang, kemudian pengelolaan prestasi tenaga kerja, dan juga pengelolaan produktivitas tenaga kerja. Kemudian sistem upah, ya di sini ada pengertian. Kemudian pengangguran, itu terdiri dari pengertian pengangguran, tingkat pengangguran, macam-macam pengangguran, serta dampak pengangguran. Untuk subtema yang pertama yaitu tentang pengertian tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Yang pertama adalah ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mendefinisikan ketenagakerjaan sebagai segala hal yang berhubungan dengan masalah tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Pembahasan ketenagakerjaan akan berkaitan erat dengan penduduk. Hal ini dikarenakan bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk akan berdampak pada masalah tenaga kerja dan pengangguran. Penduduk menurut Undang-Undang Dasar 1945 Bab 10 Pasal 20 adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Penduduk dapat dikelompokkan menjadi tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Dalam pengelompokan penduduk terdapat dua pendekatan, yaitu yang pertama adalah pendekatan angkatan kerja yang digunakan Badan Pusat Statistik atau BPS dalam memetakan dan menganalisis ketenagakerjaan di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah pendekatan pemanfaatan tenaga kerja, hanya membedakan angkatan kerja berdasarkan status bekerja, tidak bekerja, atau menganggur. Namun pendekatan ini tidak menguraikan pekerjaan secara rinci berdasarkan pemanfaatan tenaga kerjanya. Kemudian yang kedua adalah tenaga kerja. Tenaga kerja ilegal adalah tenaga kerja yang masuk dari suatu negara ke negara lainnya untuk bekerja namun tidak memiliki perizinan yang lengkap. Sedangkan tenaga kerja yaitu penduduk yang telah memasuki usia kerja serta siap bekerja jika terdapat kesempatan kerja. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Bab 1 Ayat 1 Pasal 2 mengatakan bahwa tenaga kerja yaitu penduduk yang telah memasuki usia kerja serta siap bekerja jika terdapat kesempatan kerja guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Bab 1 Pasal 8 menegaskan tentang larangan untuk mempekerjakan anak, yaitu setiap orang yang berumur 13 tahun sampai 15 tahun dapat dipekerjakan untuk pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan kesehatan fisik, mental, dan sosialnya. Secara umum, tenaga kerja dapat dikelompokkan menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Hal itu dapat kita lihat dalam diagram berikut ini, di mana tenaga kerja itu dibagi menjadi dua, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja terbagi lagi menjadi dua, yaitu pekerja dan pengangguran. Kemudian bukan angkatan kerja terbagi menjadi pelajar, kemudian ibu rumah tangga, kemudian pensiunan, dan juga penerima pendapatan lain.
Secara umum, tenaga kerja dapat dikelompokkan atas. Yang pertama adalah angkatan kerja, merupakan penduduk dalam usia kerja antara 15 tahun hingga 64 tahun baik yang sudah bekerja dan belum bekerja. Kemudian yang kedua adalah bukan angkatan kerja, merupakan penduduk yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja walaupun ada permintaan pekerjaan. 4 golongan bukan angkatan kerja adalah yang pertama adalah pelajar, merupakan golongan yang belum siap untuk bekerja dan tidak sedang mencari kerja karena sedang menempuh wajib belajar atau pendidikan. Kemudian yang kedua adalah ibu rumah tangga, merupakan seorang yang pekerjaannya mengurus keluarganya secara sukarela. Kemudian yang ketiga adalah pensiunan, merupakan orang yang keluar dari angkatan kerja karena masa kerja sudah habis atau disebabkan karena umur sudah tua atau kontrak sudah selesai. Kemudian yang keempat adalah penerima pendapatan lain, seperti golongan yang menerima pendapatan disebabkan pensiun, pekerja yang di PHK mendapatkan pesangon. Kemudian ada dua unsur pokok dalam angkatan kerja, yaitu yang pertama adalah pekerja atau employment, merupakan orang yang mempunyai atau sedang bekerja. Kemudian yang kedua adalah pengangguran atau unemployment, merupakan orang yang tidak mempunyai atau sedang mencari pekerjaan. Kemudian yang keempat adalah kesempatan kerja. Kesempatan kerja merupakan peluang atau kondisi yang menentukan ketersediaannya lapangan pekerjaan bagi orang yang bersedia dan sanggup bekerja. Terbatasnya kesempatan kerja merupakan salah satu masalah dalam ketenaga kerjaan, dan banyaknya jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan banyaknya kesempatan kerja yang tersedia. Terbatasnya kesempatan kerja dapat diatasi dengan menciptakan lapangan kerja sendiri seperti wira swasta dan UMKM. Kemudian subtema berikutnya adalah jenis-jenis tenaga kerja. Tenaga kerja dapat digolongkan berdasarkan dua kategori, yaitu yang pertama adalah berdasarkan kemampuannya, terbagi lagi menjadi tenaga kerja terdidik, merupakan tenaga kerja yang mendapatkan keahlian pada suatu bidang melalui pendidikan formal dan non formal, contohnya dokter, guru, dan dosen. Kemudian yang kedua adalah tenaga kerja terlatih, merupakan tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu yang didapat melalui pengalaman kerja, contohnya supir, pelayan toko, tukang masak, montir, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, merupakan tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaganya saja, contohnya kuli, buruh angkut, pembantu, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan hubungan dengan produk. Yang pertama adalah tenaga kerja langsung, merupakan tenaga kerja di pabrik yang secara langsung terlihat dalam proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya produksi atau barang yang dihasilkan, contoh karyawan bagian produksi. Kemudian yang kedua adalah tenaga kerja tidak langsung, merupakan tenaga kerja di pabrik yang tidak terlibat secara langsung pada proses produksi dan biaya produksi dikaitkan pada biaya operasional pabrik, contoh tenaga kerja bagian marketing, periklanan, dan penjualan. Kemudian subtema berikutnya adalah masalah ketenaga kerjaan. Yang pertama adalah melimpahnya tenaga kerja. Ketimpangan permintaan tenaga kerja dengan penawaran tenaga kerja ini melahirkan pengangguran di suatu negara. Kemudian yang kedua adalah rendahnya kualitas tenaga kerja. Rendahnya kualitas tenaga kerja menjadikan tenaga kerja tersebut tidak bisa bersaing dengan tenaga kerja dengan negara lain, sehingga melahirkan pengangguran. Kemudian yang ketiga adalah pengupahan. Sistem pengupahan yang diterapkan pengusaha seringkali berbeda dengan pengupahan yang diinginkan buruh. Hal ini tidak jarang menjadi potensi masalah yang membutuhkan peran serta pemerintah. Kemudian yang keempat adalah kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Masalah K3 sering menjadi potensi konflik bagi pekerja dan pemberi kerja di Indonesia. Lahirnya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian yang kelima adalah outsourcing, merupakan penggunaan tenaga kerja dari luar perusahaan sendiri untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan tertentu yang spesifik. Hal ini menjadi permasalahan terkait hak dan kewajiban kelangsungan dan kepastian kerja dari pekerja yang terlibat dalam outsourcing. Kemudian yang keenam adalah pemutusan hubungan kerja atau PHK, merupakan kegiatan diputuskannya kontrak kerja oleh pemberi kerja secara sepihak selama masa kerja. Hal ini dikarenakan perusahaan tidak mampu lagi untuk memenuhi kewajibannya terhadap pekerja akibat menurunnya pendapatan perusahaan.
Kemudian yang ketujuh adalah tenaga kerja Indonesia atau TKI. Permasalahan TKI diantaranya terkait rendahnya kompetensi kerja, pengupahan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja, sampai dengan kasus pidana yang dilakukan majikan terhadap TKI. Yang kedelapan adalah tenaga kerja asing. Di era globalisasi dewasa ini, adanya tenaga kerja asing di pasar kerja dalam negeri menjadi hal sangat pasti menambah persaingan bagi tenaga kerja dalam negeri di pasar tenaga kerja. Kemudian subtema berikutnya adalah upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja dapat dilakukan melalui yang pertama adalah pendidikan dan pelatihan, dilakukan dalam rangka mengembangkan pengetahuan, kompetensi, dan keterampilan tenaga kerja yang dilakukan oleh perusahaan melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan dan keterampilan. Kemudian yang kedua adalah magang, ditujukan untuk mengembangkan kompetensi teknis dan transfer aplikasi teknologi dengan tujuan agar budaya kerja dan standar operasional manajemen perusahaan dapat diterapkan oleh orang yang melaksanakan program yang selanjutnya dapat diterapkan pada perusahaan tempat mereka bekerja. Kemudian yang ketiga adalah pengelolaan produktivitas tenaga kerja. Merupakan produktivitas tenaga kerja dilakukan melalui peningkatan gizi, kesehatan, kualitas mental, serta spiritual, karena tenaga kerja yang berkualitas selalu meningkatkan wawasan dan kemampuannya. Kemudian yang keempat adalah pengelolaan prestasi tenaga kerja. Pengelolaan prestasi tenaga kerja dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme dan pemberian penghargaan kepada tenaga kerja yang berprestasi yang akan menjadi sumber inspirasi bagi tenaga kerja lainnya untuk meningkatkan kualitas.